Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatillah dengan NIM 240210732. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni. Diceritakan pada zaman Nabi besar Muhammad SAW ada seorang pemuda yang matanya biru, rambutnya merah, dan pundaknya lebar dan panjang. Kulitnya kemerah-merahan, dagunya menempel di dada karena ia selalu melihat kepada tempat sujudnya. Rasulullah SAW menceritakan tentang sosok pemuda ini. Walaupun Rasulullah belum pernah sekalipun bertemu dengan pemuda ini secara langsung. Rasulullah SAW bersabda, dia adalah seorang penduduk Yaman, atau lebih tepatnya di daerah Qarn dari kabilah Murad. Ayahnya telah lama meninggal dunia. Dia hidup bersama ibunya yang sudah sakit-sakitan dan rentah. Pemuda ini sangat ahli dalam membaca Al-Quran. Setiap ia membaca Al-Quran, pemuda ini selalu menangis. Pakaiannya hanya ada 2 helai dan semuanya kusut. Satu untuk menutupi badannya dan yang satunya lagi dijadikannya sebagai selendang. Tatkala datangnya hari kiamat kelak dan tatkala semua ahli ibadah disuruh untuk memasuki surga, dia justru dipanggil agar berhenti terlebih dahulu dan disuruh untuk memberikan syafaatnya. Dialah adalah Uwais Al-Qarni. Tak ada yang banyak mengenalnya, apalagi sampai mencari tahu akan kehidupannya. Banyak suara-suara yang mentertawakannya, mengolok-oloknya, dan mempermainkan hatinya. Tidak kurang juga ada yang menuduhnya sebagai seorang membujuk, seorang yang pencuri, serta berbagai umpatan demi umpatan dan celaan demi celaan yang dia terima daripada manusia. Suatu ketika ada seorang fuqaha dari negeri Kufah datang dan ingin duduk bersama dengannya. Orang ini memberikan 2 helai pakaian sebagai hadiah kepada Uwais. Namun Uwais menolak hadiah tersebut. Lalu Uwais berkata, "Aku khawatir nanti akan ada yang menuduh aku. Dari mana aku mendapatkan pakaian itu? Kalau tidak dari hasil membujuk, pasti harus dari mencuri." Uwais telah lama menjadi seorang yatim. Beliau tidak mempunyai sanak saudara. Beliau hanya mempunyai sang ibunya saja yang sudah sakit dan sudah rentah. Untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang diterimanya hanya untuk cukup-cukupan untuk menampung kehidupan seharinya bersama sang ibunda. Apalagi apabila ada uang lebih, Uwais akan menggunakan uang tersebut dengan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan. Kesibukannya sebagai pengembala dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta tidak mempengaruhi kegigihan dalam ibadahnya. Dia tetap melakukan puasa pada siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais Al-Qarni telah lama memeluk Islam ketika seruan Nabi Muhammad SAW tiba di negeri Yaman. Seruan Rasulullah SAW telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mendidik setiap pemeluknya agar berakhlak luhur. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya yang menarik hati Uwais. Banyak tetangga yang telah memeluk Islam lalu pergi ke Madinah untuk mendengarkan secara langsung ajaran Nabi Muhammad SAW. Alangkah sedihnya hati Uwais apabila setiap tetangganya yang baru datang dari Madinah, mereka itu telah bertamu dengan sang kekasihnya Allah. Namun apa daya, Uwais belum bisa untuk pergi ke Madinah. Kecintaannya kepada Rasulullah menumbuhkan kerinduan yang sangat kuat untuk bertemu sang kekasihnya Allah. Namun apa daya, dia tidak punya bekal yang sangat cukup untuk pergi ke Madinah. Lebih beratnya lagi, dia akan meninggalkan sang ibunya yang sudah sakit. Siapa yang akan merawatnya ketika ia melakukan
melakukan bepergian ke Madinah. Diceritakan ketika terjadinya perang Uhud, Rasulullah SAW mendapatkan cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Mendengar kabar tersebut, Uwais segera memukul giginya dengan batu tersebut hingga patah. Hal tersebut dilakukannya sebagai bukti kecintaannya kepada Rasulullah SAW, walaupun Uwais belum pernah mengunjungi Rasulullah secara langsung. Hari berganti dan musim berlalu, dan kerinduan yang tidak terbendung dan hasratnya untuk bertemu tidak dapat dipendam lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hatinya, bilakah ia dapat menziarahi nabinya dan memandang wajah beliau dengan dekat? Bukankah dia mempunyai ibu yang sangat memerlukan perhatian daripadanya dan tidak sanggup untuk meninggalkan sang ibunya sendiri? Akhirnya, pada suatu hari, Uwais mendekati ibunya. Lalu Uwais memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan untuk pergi menziarahi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sang ibu merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya tersebut. Lalu beliau berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Apabila telah berjumpa, segeralah engkau pulang ke rumah." Dengan rasa gembira, dia berkemas untuk berangkat, dan dia tidak lupa untuk menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia bepergian. Sesudah siap segala persediaannya, Uwais mencium sang ibunda. Maka berangkatlah Uwais menuju Madinah yang jaraknya lebih kurang dari 400 km dari Yaman. Medan yang begitu panas dilaluinya, dia tidak peduli dengan panasnya gurun pasir, bukit yang curam, gurun pasir yang begitu luas yang dapat menyesatkan orang, dan begitu panas di siang hari. Semuanya dilalui demi bertemu dengan sang kekasihnya Allah. Tibalah Uwais di kota Madinah. Ia segera menuju ke rumah Nabi SAW. Diketuknya pintu tersebut, lalu sambil mengucapkan salam, lalu keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an sambil menjawab salamnya Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya, namun ternyata baginda tidak berada di rumahnya, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukan tidak berada di rumah. Dalam hatinya bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang. Namun dia terngiang akan pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitkan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Atas ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya tersebut telah mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa kepada sang Nabi Muhammad SAW. Dia akhirnya dengan terpaksa menitipkan salam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an untuk pergi pulang ke Yaman, lalu melangkahkan pulang dengan hati yang pilu. Sepulangnya dari medan perang, Nabi SAW langsung menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi SAW menjelaskan bahwa Uwais adalah anak yang sangat taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit dan sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an dan para sahabatnya terteguh. Menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, memang benar ada seorang pemuda yang mencari Nabi Muhammad SAW, dan ia segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia atau Uwais al-Qarni, perhatikanlah ia mempunyai
tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu Rasulullah SAW memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dan bersabda, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Tahun terus berjalan dan tidak lama kemudian Nabi SAW wafat. Hinggalah sampai kepada kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah digantikan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab mengingat akan sabdanya Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kepada Sayyidina Ali untuk mencari bersamanya. Sejak itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, mereka berdua akan selalu bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Apakah ia turut bersama dengan engkau? Di antara kafilah-kafilah itu, ada yang merasa heran, apakah yang sebenarnya terjadi sampai ia dicari oleh beliau berdua. Rombongan dari kafilah menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, segera saja Khalifah Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ya, Uwais Al-Qarni ikut bersama dengan mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban tersebut, Sayyidina Ali dan Khalifah Umar bin Khattab segera mendatangi perbatasan kota tempat untuk menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidina Ali memberikan salam, namun rupanya Uwais telah sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabatan tangan, Khalifah Umar segera membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Memang benar, dia adalah penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah nama saudara? Lalu Uwais menjawab, Abdullah. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hambanya Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Lalu Uwais berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa ibunda Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya dia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Namun Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa daripada kalian. Mendengar jawaban Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar daripada kamu. Karena desakan dari kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangannya dan berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an berjanji kepada Uwais untuk memberikannya uang sebagai biaya hidupnya. Akan tetapi, Uwais menolak dengan lembut secara berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang, untuk hari-hari berikutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi.